Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a huda wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil ilm waj'alna mimman yastabi'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengulas beberapa ayat yang sering disalahpahami seputar akidah kemaksuman Nabi. Sedikit mengulang, kita katakan sebelumnya bahwa para nabi itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah manusia suci. Dalam arti terbebas dari dosa. Akidah yang menetapkan keterbebasan Nabi dari dosa itu namanya ismah. Jadi kalau mendengar istilah ismah, artinya Nabi itu terjaga dari dosa. Orangnya disebut dengan istilah maksum. Maksum itu artinya sosok yang dijaga. Jadi Nabi itu semuanya. Bagaimana dengan yang 25? Selain yang 25, kan Nabi ada banyak. Nabi itu jumlahnya 124.000 dalam sebuah riwayat. Rasul 313. Semua Nabi, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, Allah beri wahyu, tapi menurut sebagian ulama dia tidak diwajibkan menyampaikannya kepada umatnya. Terus kalau gitu wahyunya sia-sia dong kalau nggak disampaikan. Nah, wahyu itu disampaikan ke Nabi dan Nabi menjadi teladan bagi umatnya, tapi nggak diwajibin menyampaikan. Dia hanya menjadi teladan bagi umatnya. Wahyu sebagai petunjuk dia terima, kemudian dia berusaha mendakwahi umatnya dengan cara menjadi teladan saja. Tidak diharuskan menyampaikan satu persatu wahyu itu. Itu namanya Nabi. Sebagian ulama berpendapat begitu. Kalau Rasul itu manusia, laki-laki tentunya, menerima wahyu, dan wahyu itu diperintahkan oleh Allah agar disampaikan kepada umatnya. Ini satu pendapat. Pendapat kedua mengatakan bedanya Nabi dengan Rasul itu, kalau Nabi itu sosok yang menerima wahyu dan dia tidak datang dengan syariat yang baru. Kalau Rasul itu kalau Nabi, kalau Rasul dia menerima wahyu sekaligus datang dengan syariat yang baru. Jadi pendeknya begini, Nabi itu mengikuti syariat sebelumnya. Kalau Rasul datang dengan syariat yang baru dan kadang-kadang diberi kitab suci. Nabi kita Muhammad itu Nabi sekaligus Rasul. Tapi ada nabi-nabi terdahulu, dia hanya sebatas Nabi tapi tidak tergolong sebagai Rasul. Kita tidak akan berpanjang lebar bicara itu, karena inti dari pembicaraan kita sekarang adalah mengoreksi kesalahpahaman seputar ayat-ayat Al-Quran yang seolah-olah menunjukkan bahwa Nabi itu berbuat dosa, padahal enggak. Saya ulangi, Nabi itu kadang-kadang dikisahkan dalam Al-Quran dalam sejumlah ayat seolah-olah dia berdosa, padahal itu bukan. Memang kesalahpahaman kita aja. Karena itu penting, karena ini menyangkut akidah kenabian, supaya orang muslim
memahami akidah kenabian ini dengan baik, kita harus meluruskan kesalahpahaman ayat-ayat itu. Kita tidak akan mengulang apa dalil kemaksuman Nabi, karena itu sudah kita paparkan. Sekarang kita akan masuk ke dalam ayat yang mengisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam Nabi pertama. Sekarang Pak, saya jumpai anak-anak muda sekarang itu, karena mungkin terpengaruh dengan pikiran orang-orang barat, orang-orang ateis itu, karena mereka percaya teori evolusi. Bapak yang mungkin pernah mempelajari teori itu, kalau teori evolusi itu kan menafikan adanya manusia pertama, karena manusia itu adalah evolusi dari spesies-spesies sebelumnya. Teori evolusi itu begitu, nggak ada yang namanya manusia pertama itu. Yang ada itu sel makhluk hidup pertama, bukan manusia pertama. Sekarang kita jumpai anak-anak muda itu di TikTok, media sosial, terpengaruh dengan pikiran-pikiran begitu. Mana katanya buktinya Nabi Adam itu? Emang ada bukti fosilnya? Emang ada kuburannya? Mana makamnya Nabi Adam? Kalau beneran ada. Sebagian orang Muslim sendiri ngedengar perkataan kayak gitu langsung ragu itu. Oh, iya juga ya. Gak ada kuburannya tuh Nabi Adam. Di mana coba kuburan Nabi Adam, Pak? Nabi Idris, Nabi Nuh itu di mana kuburannya? Ada bukti fosilnya? Oh, Nabi Muhammad kan mudah sekali kita buktikan. Orang jutaan setiap hari dari generasi ke generasi mengabarkan bahwa di sanalah makam beliau. Udah nggak ada keraguan. Kalau ada orang meragukan Nabi Muhammad, sementara keturunannya masih ada, sejarah hidupnya lengkap, makamnya diziarahi jutaan orang sepanjang generasi. Kalau ada orang masih meragukan keberadaan beliau, itu orang agak error, pasti. Nah, pertanyaannya sekarang nabi-nabi terdahulu itu, makam-makamnya itu gak dipastikan. Subhanallah Pak, kita ini dapat keistimewaan punya nabi, makamnya itu dipastikan 100% presisi, tepat gitu. Itu makamnya. Nabi-nabi terdahulu dari mulai Nabi Musa, Nabi Isa, coba ke belakang itu di mana makamnya? Ada makam-makam yang dinisbatkan ke nabi-nabi itu ada di internet juga banyak, bisa kita googling, tapi bisa nggak dipastikan 100%? Nggak bisa. Kadang-kadang yang disebut makam itu napak tilas. Kayak di Mesir misalnya ada makam Nabi Harun di Gunung Sinai. Ada yang memastikan sejarawan bahwa 100% Nabi Harun wafat di situ, Allahu a'lam. Bisa jadi itu napak tilas Nabi Harun di sana. Nah, satu-satunya Nabi yang dipastikan makamnya itu yang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan itu buat kita. Tapi bukan berarti kalau begitu kisah Nabi terdahulu itu dongeng semua, enggak. Mereka juga beneran ada. Nah, pertanyaannya sekarang gimana Pak cara membuktikan keberadaannya? Sementara makamnya kita nggak tahu, bukti fosil jasad mereka juga nggak ada. Zaman sekarang ada yang kayak gitu cara berpikir, terpengaruh oleh pikiran-pikiran materialis. Sebenarnya jawabannya sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang meragukan keberadaan para nabi dengan alasan tidak ada bukti materialnya, kita katakan bahwa untuk mengatakan apakah suatu informasi sejarah, Nabi kan bagian dari sejarah nih. Untuk mengatakan apakah suatu informasi sejarah itu benar atau tidak, rujukannya itu tidak selalu harus berupa materi. Kita membenarkan kisah-kisah Nabi terdahulu, termasuk Nabi Adam alaihissalam sampai nabi-nabi setelahnya, kita membenarkan itu dan meyakini itu sebagai fakta. Karena itu informasi disampaikan oleh sumber yang terpercaya, bukan dongeng. Seandainya yang mengabarkan keberadaan Nabi Adam ini novel atau dongeng masyarakat kuno atau legenda masyarakat kuno, kita berhak ragu. Yang mengabarkan keberadaan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan semua nabi yang kita yakini itu adalah lisan seorang manusia
yang tidak pernah berbohong sepanjang hidupnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga datang dengan bukti-bukti kenabian bahwa beliau bukan manusia biasa, melainkan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena utusan Allah yang bilang dan Allah tidak mungkin berbohong, makanya kita benarkan, sekalipun kita tidak melihat makamnya. Jadi bukan alasan kita harus ingkar hanya karena tidak melihat bukti tulang belulangnya begitu. Itu nggak bisa dijadikan alasan untuk ingkar, karena dalam mengkaji sejarah masa lampau itu, sandaran atau bukti itu tidak harus selalu berupa materi, tidak harus selalu berupa fosil, tulisan, perkamen, prasasti dan semacamnya. Tidak harus. Kita membenarkan informasi para nabi terdahulu, termasuk Nabi Adam alaihissalam, karena informasi tentang mereka disampaikan oleh sumber yang terpercaya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sama saya nggak pernah ketemu kitab suci namanya Injil. Di mana Injil itu? Bukan Injil yang dipegang sama orang Kristen sekarang, itu beda. Taurat tuh di mana? Zabur tuh di mana? Gak pernah saya ngelihat. Tapi kalau kita nggak pernah ngelihat, apa itu artinya tidak ada? Beda. Tidak melihat tuh bukan berarti tidak ada dong. Ada. Kenapa saya katakan ada dan harus kita katakan ada kitab suci itu? Maksudnya pernah ada. Sekali lagi jawabannya sama Pak, karena itu disampaikan oleh wahyu sebagai sumber yang terpercaya. Masalah orang zaman sekarang apa? Sebagian anak-anak muda itu udah gak percaya Tuhan, udah gak percaya wahyu, udah gak percaya Nabi. Makanya kalau debat sama mereka susah. Harus kita buktiin dulu bahwa Tuhan itu ada, bahwa Nabi itu ada, bahwa wahyu itu ada. Kalau sudah terbukti Tuhan ada, Nabi ada, wahyu ada, maka otomatis semua yang dikabarkan oleh Nabi dan Nabi ini menerima informasinya dari Allah, otomatis benar semua. Ini tidak perlu nyari-nyari dokumen tertulis, tidak perlu nyari-nyari bukti fosil untuk mengatakan Nabi ini ada, Nabi itu ada. Dilihat yang mengabarkan keberadaan Nabi ini terpercaya apa enggak sumbernya. Nah, kalau terpercaya kita benarkan. Bagaimana dengan nabi-nabi selain yang 25 itu? Kita benarkan atau tidak? Di Mesir itu misalnya ada Nabi Daniel. Nabi Daniel. Ada lagi makam Nabi ya itu cerita Allah A'lam benar atau tidak. Saudaranya Nabi Yusuf, Bunyamin. Itu konon ada di Mesir. Allahu a'lam. Nah, jawaban paling aman Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang mengisahkan misalnya Nabi Daniel atau Nabi siapa lagi, lupa saya nama-nama Nabi yang gak terkenal itu. Jawaban yang paling selamat kita katakan, kalau dia terbukti sebagai Nabi, maka kita meyakini mereka sebagai Nabi. Kalau terbukti sebagai Nabi, kita nggak memastikan, karena informasi tentang mereka tidak sejelas yang 25 itu. Kalau yang 25 itu termaktub dalam Quran semuanya, nggak boleh kita ragu, meskipun kita nggak tahu sejarah hidup mereka. Tapi selain yang 25 itu, kita katakan kalau dia terbukti sebagai seorang Nabi, maka aku percaya. Kalau terbukti, jawaban paling selamat begitu. Karena kalau Bapak mengatakan, oh itu bukan Nabi, bagaimana kalau ternyata itu Nabi beneran? Kita mengingkari Nabi Allah, ya kan? Terus kalau misalnya kita pastikan, oh itu pasti seorang Nabi, bagaimana kalau ternyata dia bukan Nabi? Kita menabikan sosok yang bukan Nabi, masalah juga. Jadi jawabannya selain yang 25 itu, kalau terbukti sebagai Nabi, maka kita meyakininya sebagai Nabi. Walhasil, kita meyakini keberadaan para nabi itu karena sekali lagi informasi mereka disampaikan oleh kitab suci yang terpercaya,
oleh lisan seorang nabi yang terpercaya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru sekarang kita akan masuk ke dalam ayat yang sering disalahpahami oleh sebagian kaum muslim menyangkut Nabi Adam alaihissalam. Kita mulai dari Nabi Adam, kemudian disusul dengan Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Cerita yang banyak beredar, saya yakin bapak-bapak dulu waktu kecil juga dengar cerita ini, bahwa Nabi Adam itu berdosa gara-gara makan buah terlarang, diusir sama Allah, dan kita ini hasil dari pengusiran Nabi Adam. Gitu kan? Bahwa Nabi Adam itu dulu diam di surga, kemudian kata Allah, la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, jangan engkau dekati pohon ini yang ada. Kaum Nabi fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Di surat Al-Baqarah panjang kisahnya. Kemudian dikeluarkan Adam itu oleh setan, kemudian akhirnya Adam pun diturunkan ke muka bumi dan terlahirlah kita semua. Ada sebagian orang yang mungkin memahami kita ini adalah makhluk-makhluk yang terlahir dari kutukan terhadap Nabi Adam. Nauzubillah. Itu cerita apa? Diserap dari pemahaman harfiah terhadap ayat Al-Quran. Tapi sebenarnya pemahaman itu nggak begitu. Pemahaman yang lurus itu tidak mengakui Nabi Adam sebagai pelaku dosa. Nabi Adam itu nggak berdosa. Nabi Adam itu tidak berdosa dan tidak bermaksiat seperti yang kita pahami. Membangkang Gusti Allah terus dikutuk, diturunkan, lahirlah manusia sebagai hasil dari kutukan itu. Bukan. Sekarang kita perlu koreksi. Sebelum saya jelaskan ini, saya mau ngasih penjelasan yang sederhana kepada bapak-bapak ibu semuanya. Kadang-kadang Pak, dalam kehidupan sehari-hari kita, saya misalnya sebagai pengurus pesantren punya santri. Saya tahu santri saya itu ada yang bandel, ada yang baik. Itu karena kita melihat perbedaan, yang ini baik banget santrinya itu, yang ini bandel sebandel-bandelnya. Karena mereka ini berbeda, kadang-kadang saya punya standar yang berbeda. Misalnya, kalau santri yang bandel ini nih, dia keluar dari pondok tanpa izin, saya anggap ya wajar aja lah, emang dia mau bandel gitu kira-kira. Ya Pak ya. Tapi kalau santri yang baik ini nih, sekali keluar, saya bisa marah sama dia. Karena standarnya beda. Ini orang baik gitu. Kan gitu Pak, kadang-kadang kita sehari-hari itu. Atau misalnya ada tuh ungkapan salah seorang sufi, Mursi Abdul Abbas, beliau bilang gini, "Lau ghaba anni Rasulullah lahzatan ma'adatu nafsi minal muslimin." Kalau seandainya Rasulullah itu luput dari ingatanku sejenak saja, aku tidak menganggap diriku sebagai orang muslim. Jadi kalau beliau lupa sama Rasulullah sedikit aja, beliau tidak mengakui dirinya sebagai muslim. Artinya apa? Setiap detik kehidupannya itu nggak pernah lupa dengan Rasulullah, terus menerus ingat. Nah itu standar kayak gitu nggak bisa dipakai buat kita Pak, ya nggak? Karena kita orang awam. Orang awam dengan wali besar, itu standarnya beda. Bagi orang awam, gak sholat tahajud itu mungkin biasa aja, ya kan Pak? Bagi Nabi, itu hukumnya wajib Pak, sholat malam itu. Bagi wali-wali besar, kalau semalam tidak tahajud, dia akan mencela dirinya sebagai orang yang lalai, ahli maksiat dan semacamnya. Betul Pak? Karena standar yang berbeda itu. Bisa dipahami ya, bahwa terkadang karena perbedaan makom, perbedaan kedudukan, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari pun kita memberlakukan standar yang berbeda. Saya waktu ke Eropa itu sering bilang sama orang diaspora di sana, Bapak Ibu, saya bilang, Bapak itu di sini bisa sholat 5 waktu istiqomah, itu udah alhamdulillah. Bisa sholat 5 waktu, menjaga sholat, apalagi sholatnya jemaah, itu udah alhamdulillahirabbil alamin. Itu nikmat yang sangat besar. Karena mereka hidupnya serba susah Pak, menjalankan agama itu.
nggak semudah kita, kita nggak punya tantangan yang dimiliki oleh mereka. Mereka bisa sholat, karena sholat di sana itu susah. Dari pengaturan waktu aja susah. Dari sisi pengaturan waktu aja susah. Sholat maghribnya itu jam 10, isanya jam 12, subuhnya jam 2, subuhnya jam 2 pagi gitu. Zuhurnya itu jam 2 siang, asarnya jam 6. Dan kalau puasa itu mereka dari jam 2, jadi setelah tarawih itu langsung buka sekaligus sahur mereka itu. Orang kayak mereka bisa puasa full 30 hari. Gak usah bicara tadarusan Al-Quran lah misalnya, bisa puasa full aja. Itu Masya Allah, udah bisa jadi wali itu mereka itu. Ya kan? Standarnya udah beda dengan kita yang gak punya tantangan itu. Kita mah hidup normal. Masjid di mana-mana, nggak ada alasan orang nggak bisa sholat itu. Di sana itu kadang-kadang kalau summer, kalau musim panas, biasanya orang menjamak sholat. Kalau malam itu, apalagi mereka para pekerja-pekerja itu. Soalnya kalau kita nggak menjamak sholat, Ustaz katanya, Isya itu bablas semuanya. Nggak bisa sholat Isya jam 12. Gimana coba sholat Isya jam 12? Dalam keadaan udah capek kayak begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pun menggunakan standar yang berbeda itu. Kalau buat orang-orang awam, ya wajarlah sekali dua kali dia lalai, kadang-kadang gitu. Tapi kalau seorang wali, kayak tadi tuh Mursi Abdul Abbas, dia senantiasa mengingat Nabi Muhammad. Sekali saja Nabi Muhammad dilupakan, kata beliau, aku tidak menganggap diriku sebagai seorang muslim lagi. Luar biasa ini. Gak bisa itu standar kayak gitu buat kita. Jadi kafir semua kita bisa-bisa kan selalu begitu ya enggak? Nah, kalau Bapak Ibu menjumpai di Quran Nabi mengakui dirinya sebagai pendosa misalnya, atau Nabi atau disebutkan ayat-ayat yang seolah-olah menisbatkan perbuatan maksiat kepada Nabi, itu harus dipahami dalam konteks tadi itu. Para Nabi itu orang-orang istimewa. Orang-orang istimewa ini ketika mereka melakukan sesuatu, kalau bagi kita biasa gitu, kalau bagi Nabi itu bisa dipandang sebagai dosa, tapi bukan dosa sungguhan, bukan dosa sungguhan dalam arti maksiat sungguhan, bukan. Hanya karena perbedaan makom ini lebih tinggi derajatnya, yang biasa sekalipun dianggap sebagai dosa. Jadi gitu Pak. Nah sekarang akan kita lihat ya, bagaimana penjelasan para ulama menyangkut ayat-ayat yang mengisahkan Nabi Adam alaihissalam. Bisa dipahami Pak analogi kayak tadi kan? Saya beri contoh lain lebih jelas lagi. Misalnya kalau kita di sekolah ada anak yang cerdas, kalau Bapak misalnya dosen, ada ngelihat mahasiswa yang cerdas, ada mahasiswa yang mohon maaf bodoh gitu. Itu biasa standar kita beda Pak sama mereka itu. Ini yang cerdas ini nih, kalau nggak ngerjain soal, padahal soal yang udah bisa-bisa kita omel-omelin kan? Kamu punya kemampuan, kamu punya keahlian. Tapi kalau yang bodoh ini, ngerjain satu soal ya alhamdulillah kan gitu kira-kira ya. Yang ini nih yang bodoh ini nih, dia mau sekolah, mau ngerjain soal, mau ikut ujian, terlepas jawabannya benar atau salah, dimaklumi lah, ditolerir gitu loh. Karena beda makom, beda kedudukan, beda standar otomatis. Nah, para nabi itu kadang-kadang dikisahkan dalam Al-Quran seolah-olah mereka berbuat maksiat, padahal bukan maksiat sebetulnya. Karena mereka punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, hal yang biasa pun dianggap maksiat buat mereka, padahal bukan maksiat. Begitu cara memahaminya. Baik, ada ayat dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dikisahkan seperti yang sering kita kenal, Nabi Adam itu digoda oleh setan kemudian diturunkan ke muka bumi setelah makan buah terlarang. Yang sering tidak diceritakan itu apa Pak? Nabi Adam alaihi salam di ayat yang lain, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma.
Di Quran disebutkan Nabi Adam itu ketika makan buah terlarang itu beliau melakukannya dalam keadaan lupa, bukan sengaja, lupa. Walam najid lahu azma, dan kata Allah, kami tidak tidak menemukan tekad dari Adam untuk berbuat maksiat itu. Nggak ada. Gak ada etikat dari Nabi Adam untuk maksiat kepada Allah atau membangkang perintah Allah. Beliau melakukan itu karena lupa, dan sekarang sifat lupa ini kita warisi, ya kan? Dan manusia sekarang banyak itu. Gak ada manusia yang lepas dari perasaan lupa itu, lupa ataupun lalai. Nabi Adam melakukannya dalam keadaan lupa. Setan memanfaatkan keadaan lupa itu. Jadi bukan Nabi Adam yang digoda langsung gitu. Nabi Adam lupa dulu, dalam keadaan terlupakan itu, setan memanfaatkan sifat lupa Nabi Adam untuk menggodanya, untuk menyalahi atau tidak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sederhana, orang lupa itu bisa nggak sih dia dipandang dosa? Orang lupa loh Bang. Saya kalau puasa nih, kalau kita Ramadan, minum air segelas begini nih. Minum air segelas. Dengan orang minum air segelas dalam keadaan sadar. Puasa, minum air segelas. Dia tahu itu nggak boleh, tapi dia minum, dosa besar. Tapi kalau orang lupa ditolerir, bukan dosa kan? Bapak makan satu bakul, minum 3 gelas sekalipun, kalau memang lupa itu dimaafkan. Artinya bukan dosa kalau dilakukan atas dasar kelupaan. Jadi salah besar kalau dikatakan Nabi Adam berdosa. Berdosa dari mana? Kan Quran sendiri yang bilang bahwa Nabi Adam itu melakukan itu dalam keadaan lupa. Itu ya. Nah, dan yang tidak kalah penting untuk kita tekankan Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sebelum Nabi Adam makan buah yang dilarang itu, memang Allah sejak awal sudah berencana, karena dalam ayat Al-Quran sebelumnya, di surat Al-Baqarah, sebelum ayat yang tadi itu, bahwa setan mengeluarkan, sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu yang pertama disebutkan. Allah sudah memberikan maklumat kepada malaikat bahwa aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Berarti rencana awalnya emang kayak begitu. Itu rencana Allah. Terus kenapa Ustaz harus pakai drama? Allah melarang sesuatu, Nabi Adam kemudian memakan buah terlarang itu. Kenapa harus begitu? Supaya jadi pelajaran buat umatnya, buat kita. Kalau nanti kamu berdosa, kalau kita kan berdosa beneran. Kalau Nabi Adam buat contoh doang, buat sampel doang, buat gambaran. Ini nanti anak cucunya kalau ternyata melakukan larangan Allah, begini caranya. Nabi Adam berdoa dan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, kami menzolimi diri kami sendiri. Tuh, mengakui bahwa kita ini pendosa, bahwa kita ini pelaku kezaliman, kita ini orang yang punya banyak kekurangan, tenggelam ke dalam kemaksiatan. Mengakui kerendahan hati di hadapan Allah. Itu ngajarin kita. Bukan karena Nabi Adam berdosa beneran, terus kita dikutuk gara-gara dosa itu. Salah besar. Gitu ya. Sejak awal memang Allah sudah merencanakan itu, bahwa dan dalam 2 tanda kutip, drama itu terjadi semata-mata untuk memberikan keteladanan kepada kita. Begitulah seharusnya kalau kita melakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesederhana itu. Jadi berhenti menyebarkan cerita Nabi Adam berdosa, diusir. Bukan diusir sebetulnya. Kalau diusir itu kan Pak, kalau orang betul-betul durhaka sama kita. Bapak kalau ngusir anak, Bapak tuh nggak mungkin ngusir anak kecuali ada alasan yang betul-betul parah, ya kan? Oh, anak ini sudah membangkang, tidak mau kerja, dia tidak becus berumah tangga,
melukai ibunya, dia melukai adiknya, diusir, kan gitu. Diusir itu kan setelah orang berdosa betul-betul dengan dosa yang parah kan baru. Nabi Adam bukan diusir. Memang sudah direncanakan sama Allah turun ke muka bumi supaya apa? Ya menciptakan kita pada akhirnya. Bukan diusir. Tapi memang direncanakan oleh Allah untuk turun ke muka bumi. Sesederhana itu. Nah, para ulama muslim karena itu kita harus bisa membaca sumber-sumber keislaman itu dengan penjelasan para ahlinya. Sebagian kisah yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir sekalipun itu ada yang merupakan bagian dari Israiliyat. Jadi dongeng-dongeng Yahudi Nasrani masuk ke dalam kitab-kitab kaum muslim itu ada, dan para ulama sudah mengkritik itu. Saya sekarang akan bacakan penjelasan yang bagus dari salah seorang ulama Mesir yang dulu pernah saya kaji kitabnya, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Imam Athaillah itu yang punya kitab Al-Hikam. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab yang kita bahas sekarang ini, Syaratul Arifin Tanzi' al-Anbiya wal Mursalin. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, "I'lam, ketahuilah, anna aklahu alaihi salam di syajarah lam yakun inadan wala khilaf." Ketahuilah bahwa makannya Nabi Adam, ketika Nabi Adam makan buah terlarang itu, kata beliau, itu bukan bentuk pembangkangan, juga bukan bentuk kemaksiatan. Bukan. Kenapa bukan kemaksiatan? Satu, karena itu dilakukan dalam keadaan lupa. Yang kedua, itu adalah skenario yang sengaja dibuat oleh Allah supaya memberikan pelajaran kepada hamba-hamba yang merupakan anak cucu keturunannya, bukan dosa. Fa imma ayyakuna nasyal amr, kata beliau, Nabi Adam itu melakukan itu imma karena dia lupa, wa huwa lahu ghairu dzakir, dan dia tidak ingat, wa huwa qaulu ba'dihim, ini sebagian pendapat ulama, dan ayatnya tadi kita sebut walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Nasiya itu artinya lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak menjumpai tekad serius dari Adam untuk memakan buah itu. Au in kana tanawalahu dzakiranil amr fahuwa innama tanawalahu li'anna. Atau ada kemungkinan kedua, Pak. Nabi Adam tidak lupa. Nabi Adam ingat itu larangan Allah, dan Nabi Adam tahu perintah Allah. Nabi Adam tahu, tetapi karena Nabi Adam itu, jadi gini, disebutkan dalam Al-Quran di sini, manahakuma rabbukuma, setan itu membisiki Nabi Adam, wahai Adam, Allah itu tidak melarang kamu untuk memakan buah itu kecuali apa? Kecuali supaya kamu itu tidak kekal di sorga gitu loh. Jadi di sini disebutkan manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi kata setan itu, Adam, kamu itu dilarang makan buah terlarang itu supaya kamu nggak jadi malaikat atau yang dikekalkan di sorga. Jadi Nabi Adam itu, Pak, sebelum setan membisiki itu tidak pernah menjumpai sosok makhluk bersumpah atas nama Allah dan berdusta. Nggak pernah. Tiba-tiba setan bersumpah nih, dan dia berdusta. Adam, kamu itu dilarang supaya kamu nggak jadi malaikat, supaya kamu nggak jadi orang terdekat dengan Tuhan gitu loh. Nabi Adam itu kan seorang nabi, dia punya keinginan selalu dekat dengan Tuhannya gitu loh. Selalu dekat dengan Tuhannya. Nah, ketika dia mendengar setan bahwa kamu itu dilarang semata-mata supaya nggak jadi malaikat, supaya nggak jadi orang yang diabadikan di sorga, makanya udah makan aja supaya kamu bisa jadi malaikat, kira-kira begitu. Nabi Adam punya harapan dekat dengan Allah, akhirnya dia makan buah itu gara-gara sumpah setan yang bohong tadi. Karena sebelum itu Nabi Adam dalam penjelasan yang kedua ini belum pernah menjumpai seorang makhluk berdusta atas nama Allah dan bersumpah. Makanya dia percaya gitu. Percaya dengan bisikan ini.
Nah, jadi Nabi Adam itu makan buah terlarang, Bapak Ibu sekalian, kalau berdasarkan penjelasan yang kedua ini, semata-mata agar dekat dengan Allah. Punya keinginan dekat dengan Allah, abadi di sorga, begitu. Penjelasan yang kedua ini. Tapi penjelasan yang paling mudah itu penjelasan yang pertama. Bahwa Nabi Adam alaihissalam melakukan itu dalam keadaan nasian, dalam keadaan lupa. Dan orang yang lupa tidak bisa dipandang berdosa. Jadi itu pendapat Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi beliau memakan buah terlarang bukan untuk membangkang perintah Allah, tapi karena Nabi Adam ingin dekat dengan Allah, menjadi makhluk yang ada di sorga, tidak jauh dari Tuhannya. Kok bisa begitu? Ya karena disumpahi sama setan. Setan sampai sumpah, pokoknya kamu kalau misalnya makan buah ini, kau bisa jadi orang terdekat dengan Tuhan gitu. Sementara sebelum itu Nabi Adam gak pernah mendengar ada makhluk berani sumpah atas nama Allah dan berdusta tuh, makanya percaya gitu. Kan ditolerir pada akhirnya. Dalam penjelasan pertama ataupun kedua, Nabi Adam tuh gak bisa dipandang berdosa. Baik. Ini penjelasan agak panjang. Nah, kemudian Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, seorang ulama besar dalam tarekat Syadziliyah, ulama besar asal Mesir juga, beliau bilang, "Wallahi ma anzalallahu Adam ilal ardi liyunqisahu, wa innama anzalahu ilal ardi liyukammilahu." Demi Allah, Nabi Adam itu tidak diturunkan ke muka bumi. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Adam ke muka bumi untuk menunjukkan kekurangan dirinya, tapi justru Allah menurunkan Adam ke muka bumi untuk menyempurnakan keberadaannya. Jadi salah kisah yang beredar bahwa Nabi Adam atau kita ini lahir di muka bumi akibat dari kemaksiatan atau kedurhakaan Nabi Adam kepada Allah gara-gara makan buah terlarang. Salah besar itu. Sebetulnya banyak kisah-kisah para nabi yang saya jumpai di kitab-kitab SD dan itu salah semua. Contoh yang paling nyata itu apa Pak? Nabi Ibrahim yang dibilang katanya dulu nyembah matahari, nyembah bulan. Itu ada Pak di sebagian kitab buku-buku pelajaran itu. Nabi Ibrahim itu katanya dulunya nyembah matahari, nyembah bulan. Habis itu baru menemukan Tuhan. Itu cerita salah. Salah dalam menarasikan. Sebenarnya maksudnya bukan begitu. Bukan berarti Nabi Ibrahim itu dulunya musyrik. Ada itu kisah-kisah kayak gitu saya pernah jumpai. Nabi Ibrahim itu dulu katanya musyrik, menyembah matahari, menyembah bulan. Setelah dia merenung panjang, ternyata dia menemukan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nanti akan kita bahas penjelasan-penjelasan. Atau Nabi Musa yang dikisahkan membunuh Bani Israel. Ya kan? Ketika berantem itu, fa waqazahu Musa faqadha alaihi. Disangkanya Nabi Musa itu membunuh. Dan kisah-kisah yang lain. Sekarang kita mulai dari Nabi Adam. Ada ayat yang kedua Bapak Ibu sekalian. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua itu di sini disebutkan fa'asa Adamu rabbahu. Mana ya? Fa'asa Adamu rabbahu faghwa. Ini ayat bukunya terlalu tebal ini. Wa asa Adamu rabbahu faghwa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Di surat Thaha itu ada bunyi ayatnya fa'aso. Aso itu artinya kalau terjemahan harfiahnya itu bermaksiat. Ayo gimana Ustaz? Tadi Ustaz bilang Nabi Adam tidak bermaksiat. Nah ini ada ayat Quran bilang Nabi wa asa Nabi Adam itu bermaksiat. Rabbahu faghwa. Kemudian Adam pun tersesat. Bapak kalau baca terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia, saya bacakan terjemahan. Itulah bahayanya orang kalau baca Quran dengan terjemahan. Wa asa Adam, terjemahannya itu wa asa Adam. Nah ini nih, terjemahannya saya bacain ya Pak. Terjemahan Indonesia. Lalu kedua memakannya, lalu tampaklah oleh kedua aurat mereka. Nah ini nih, telah durhakalah Adam. Adam durhaka.
Maksudnya Nabi durhaka itu gimana? Kalau masuk akal, bagi saya itu nggak masuk akal. Nabi durhaka itu gimana? Bagaimana mungkin seorang Nabi durhaka kepada Tuhannya? Sementara mereka itu adalah makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan supaya teladan buat kita. Kok bisa Anda mengatakan Nabi durhaka itu gimana? Dan durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Nabi Adam sesat maksudnya? Terjemahan harfiah memang begitu. Terjemahan harfiah begitu. Para ulama menjelaskan. Tadi makanya saya kasih analogi kayak tadi Pak. Bagaimana ketika kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat dua orang yang berbeda. Yang satu levelnya itu level rendahan. Yang satu levelnya tinggi. Itu standarnya beda Pak. Sesuatu yang biasa menurut kita. Boleh jadi kalau dilakukan oleh Nabi itu dosa Pak. Kita ini misalnya begini Pak. Contoh. Nabi Muhammad itu kalau makan, beliau itu tidak makan kecuali setelah lapar dan kalau makan nggak sampai kenyang. Sepanjang hidupnya kayak gitu makannya. Saya mau nanya sekarang sama kita nih orang kayak kita, bisa nggak Pak makan kayak gitu tuh? Jangan makan kecuali setelah lapar dan kalau makan jangan sampai kenyang. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa kan? Kalau kita kebalikannya tuh. Belum lapar pun kita udah makan dan kalau makan sampai benar-benar kenyang kayak gitu tuh, iya kan? Standar Nabi dengan kita, kalau Nabi makan kayak kita itu bisa-bisa dosa buat Nabi. Dosa bukan dalam arti sungguhan, dibilang dosa karena Nabi punya kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang disebutkan sebagai kemaksiatan di Quran ini itu bukan kemaksiatan yang hakiki sebetulnya, bukan kemaksiatan sungguhan. Allah menyebutnya maksiat karena Nabi Adam alaihissalam adalah sosok istimewa di hadapannya, sosok yang agung, makanya disebut maksiat. Padahal bukan maksiat sebetulnya. Jadi begitu. Jadi ketika disebutkan dalam Al-Quran wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Adam bermaksiat kepada Tuhannya. Itu penyebutannya dari Allah kepada Adam, bukan kita kepada Nabi Adam. Gak boleh kita bilang Nabi Adam bermaksiat atau Nabi Adam durhaka. Bukan makomnya kita menyebut Nabi Adam durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saking memuliakan Nabi Adam sehingga cuma gara-gara makan buah doang disebutnya durhaka gitu. Padahal bukan durhaka sungguhan. Itu pun Nabi Adam makan atas dasar rencana atau skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi-lagi ini mengajari kita. Ini Nabi Adam secara lahiriah terlihat berbuat maksiat. Nah, kita ini anak cucu keturunannya, kalau kita melakukan hal serupa, Allah melarang sesuatu, terus kita melakukan, maka lakukanlah seperti halnya apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu bertaubat, bukan putus asa. Bukan berputus asa atau tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mungkin mengampuni saya. Dosa saya terlalu banyak, saya terlalu kotor Pak Ustaz. Saya mau sholat tapi jasad saya udah terlalu kotor, tiap hari mabuk, mengonsumsi obat-obatan terlarang, saya makan duit haram, saya mau tobat tapi saya ragu Tuhan saya masih terima saya atau tidak. Tidak ada kata terlambat. Semua makhluk, bahkan kalaupun dosanya seperti dalam hadis qudsi, kalaupun dosa kamu itu menjulang setinggi langit, kata Allah, "Lau balaghat dhunubuka anana sama", seandainya dosa kamu wahai anak cucu Adam sampai menjulang tinggi ke langit, "Tsumastaghfartani", terus kau minta ampun kepadaku, "Ghafartu lak", aku akan ampuni. Diampuni sama Allah. Jadi kisah Nabi Adam itu pembelajaran sebetulnya buat kita, bukan karena Nabi Adam itu bermaksiat dan durhaka dalam arti yang sesungguhnya. Saya jelaskan di sini ada kutipan seorang ulama menyebutkan, "Inna zahiral Qur'an wa indalla ala anna Adam asa wa ghawa." Zahir ayat Al-Qur'an sekalipun menunjukkan bahwa Adam itu bermaksiat, kata beliau nih, "Lakin laisa li ahadin ayyaqul",
tetapi tidak boleh ada seorang pun yang berkata inna Adam kana asiyan ghawiyan. Gak boleh ada muslim yang ngomong Nabi Adam bermaksiat dan Nabi Adam durhaka sama Tuhannya. Gak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa? Li'annahu yajuz minallahi ta'ala ma la yajuz min ghairihi kama yajuz li sayyid fi abidihi wa waladihi inda ma'siyatihi min itlaqil qaul ma la yajuz li ghairi sayyid fi abdihi wa waladihi. Gampangnya begini, karena itu penyebutan dari Allah kepada hambanya. Kita ini, kenapa kok begitu? Kok dibedakan penyebutan Allah kepada hambanya? Terus kita nggak boleh menyebut itu kepada Nabi Adam. Ya itu tadi Pak, apa kalau paham analogi yang saya sebutkan tadi, saya punya murid nih. Murid saya pinter, kayak tadi analogi yang tadi saya sebut. Yang ini pinter banget, yang ini bodoh banget. Yang pinter ini saya kasih soal yang mudah, terus dia nggak ngerjain. Saya bilang, kamu ini nggak tahu diri ya, kamu ini nggak tahu diri, kamu ini begini. Saya omel-omelin murid yang pinter ini. Padahal saya tahu murid yang satu lagi nggak ngerjain soal yang sama, tapi saya maklumi. Saya maklumi karena dia standarnya berbeda, orang awam. Nabi Adam disebut maksiat oleh Allah justru menunjukkan ketinggian derajatnya. Mas, gara-gara makan buah doang gitu loh. Gampangnya begitu. Gara-gara makan buah doang, itu pun Nabi Adam melakukannya itu dalam keadaan lupa pula. Makan buah terlarang dalam keadaan lupa disebutnya maksiat. Karena Nabi Adam punya kedudukan yang berbeda dengan kita. Itu penyebutan Allah kepada Nabi Adam. Sementara kita yang makomnya berbeda dengan Nabi Adam tidak boleh menisbatkan kemaksiatan itu kepada Adam. Karena pada hakikatnya Nabi Adam tidak bermaksiat sungguhan. Tidak berdosa dalam arti sesungguhnya. Itu hanyalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita bahwa kalau kita melakukan hal yang sama, maka kita harus kembali kepadanya sebagaimana Nabi Adam kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.